Bab 2589. Dia sudah berakhir. Di atas langit Klansi, energi pedang bertabrakan dengan pilar cahaya itu, suara ledakan dan robekan terus terdengar. Dalam sekejap, seluruh langit di atas Klansi berantakan. Telah berkonfrontasi. Di samping, ekspresi Jerome dan yang lainnya sangat masam. Mile telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan formasi hebat Klansi ini. Tepat pada saat ini, telapak tangan Mile di kejauhan tiba-tiba terbentang, pedang biru gaib di tangannya bergetar hebat, kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke langit. Cit! Pedang biru gaib merobek langit dan langsung menebas di atas tirai cahaya raksasa. Boom! Di tengah tatapan semua Master Klansi, tirai cahaya raksasa itu langsung meledak. Formasi hancur. Di kejauhan, ekspresi Jerome dan Master Klansi lainnya sangat masam. Kekuatan Mile ini berubah dari hari ke hari. Apa yang dia makan untuk berkultivasi? Seperti maniak. Mereka pernah bertemu orang hebat dan jenius. Karena Nando adalah orang hebat dan jenius, kecepatan kultivasi Nando juga sangat mengerikan, sedangkan kecepatan Mile ini sudah tidak normal. Itu seperti curang. Di langit, Mile berdiri dengan pedangnya, dia menatap Jerome yang memimpin di kejauhan. Klansi, aku pasti akan menghancurkannya hari ini. Bahkan jika 3 pedang datang, aku juga. Mengatakan hal ini, dia ragu sejenak, kemudian berkata, jika 3 pedang datang, aku bisa mempertimbangkannya. Menara kecil tiba-tiba berkata, pertimbangkan apanya, katakan saja kamu tidak bisa mengalahkannya. Mile. Di kejauhan, Jerome terus menatap Mile, aku ingin melihat bagaimana kamu menghancurkannya. Begitu ucapan terdengar, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras dan langsung menghilang di tempat. Cit! Ruang waktu di depan Mile di kejauhan langsung terbuka, sebuah segel tinju tiba-tiba terbang keluar, langsung menuju ke wajah Mile. Energi yang kuat itu seolah-olah akan menghancurkan Mile menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, sangat menakutkan. Mile tampak tenang, dia menjentikkan ibu jarinya dengan ringan. Cit! Pedang biru gaib tiba-tiba terbang dan menebas. Bum-dum. Ruang waktu di depan Mile tiba-tiba meledak, sebuah siluet mundur berturut-turut, itu adalah Jerome, dan Mile juga mundur ribuan kaki dengan panik. Begitu dia berhenti, 2 aura yang menakutkan tiba-tiba menyerang dari sisi kiri dan kanannya. 2 master alam usia menyerang pada saat yang bersamaan. Mile menyipitkan mata. Saat berikutnya, garis darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih. Boom! Aura merah tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Mile dan melesat ke langit. Kekuatan garis darah diaktifkan. Mile tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya. Boom! Seberkas cahaya pedang berwarna darah berguncang dan muncul. Boom-dum! Master pedang alam usia di depannya langsung tersapu puluhan ribu kaki jauhnya oleh pedang ini. Segera setelah pihak lawan berhenti, langit berbintang di belakangnya langsung runtuh dan dimusnahkan. Dan tepat pada saat ini, sebuah segel tinju langsung mengenai kepalanya. Mile tampak tenang, sebuah pedang tiba-tiba terbang keluar dan langsung menebas di atas segel tinju itu. Bum-dum! Segel tinju langsung hancur, master alam usia itu tertebas mundur. Dan saat ini, sebuah kotak pedang muncul di belakang Mile. Kotak pedang pemakaman surgawi. Ini adalah kotak pedang pemakaman surgawi yang diberikan Quincy kepadanya saat itu. Di dalamnya berisi 12 pedang dewa. Mile menoleh dan menatap Jerome. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Dan pada saat dia menghilang, kotak pedang di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat. Selanjutnya, 12 cahaya pedang melesat ke langit, langsung menebas Jerome. Mata Jerome bersinar ganas, telapak tangannya terbentang. Tiba-tiba,
sebuah payung hitam muncul di tangannya. Saat berikutnya, payung itu langsung terbang keluar dan memblokir di depan tubuhnya. Dalam sekejap, ruang waktu di sekitar payung langsung berubah menjadi pusaran hitam raksasa. Saat ini, 12 pedang menyerang. Boom! Di permukaan payung, kedua belas pedang diblokir, namun, juga muncul beberapa retakan pada payung. Di kejauhan, Mile mengerutkan kening. "Pak Tua, ternyata kamu tahu cara menggunakan harta karun. Kupikir kamu hanya pandai menggunakan tinju." "Jerome," Mile tiba-tiba berkata, "terima satu pedangku lagi." Begitu ucapan terdengar, pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba terbang keluar dan menebas. Seberkas cahaya pedang langsung menebas di atas payung. Boom! Payung itu bergetar hebat dan kemudian retak. Di bawah pedang biru gaib, tidak ada benda ilahi. Melihat situasi ini, ekspresi Jerome langsung berubah. Dia segera menyimpan payung itu. Payung ini adalah salah satu dari sedikit harta karun tertinggi klan Si, tidak boleh dihancurkan begitu saja. Mile menoleh dan melirik Juan di kejauhan. Saat ini, Juan 1 lawan 2, tidak lemah sedikit pun, malah ada tanda-tanda penindasan. Selain itu dia menyadari bahwa Juan semakin bertarung semakin berani. Memang seorang master penantang langit. Mile menarik kembali pandangannya, kemudian menatap Jerome di kejauhan. "Kalian bertiga menyerang bersamalah." Jerome tanpa ekspresi, "Sesuai keinginanmu." Selesai berbicara, mereka bertiga langsung bergegas menuju Mile. Wajah Mile langsung menjadi masam. Jerome sangat mengerti, menghadapi Mile, mereka bertiga harus bergabung, jika tidak, sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Kekuatan Mile ini, bukan kengerian biasa, terutama pedang di tangannya, benar-benar menakutkan. Mereka bertiga tidak berani berkonfrontasi dengan mudah, mereka bertiga harus bergabung. Tidak ada cara lain, Mile hanya bisa 1 lawan 3. Dengan 1 lawan 3, sarafnya sangat tegang, karena dia tidak boleh lengah sedikit pun. Satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Jerome dan 2 orang lainnya tidak berani berkonfrontasi dengan pedangnya, tetapi dia juga tidak berani menggunakan tubuhnya untuk berkonfrontasi dengan ketiga orang itu. Di tempat kejadian, pertempuran semakin intens. Di atas langit klan Si, pedang terbang terus terbang dan menebas, suara robekan yang menakutkan terus bergema. Di sisi lain, para master klan Si itu melihat pertempuran besar di langit, ekspresi mereka sangat serius. Di sisi lain, 2 orang sedang menyaksikan pertempuran ini. Yang memimpin adalah Anson. Di samping Anson, tetua itu berkata dengan serius, "Jalan klan Si semakin jauh." Anson tersenyum dan berkata, "Perkembangan klan Si sampai saat ini, kekuatan mereka hanya nomor 2 setelah klan Zhou. Selama ini, mereka tidak menganggap kekuatan apapun kecuali klan Zhou." Membicarakan hal ini, dia sedikit menggelengkan kepala. Kekuatan apapun, selama itu mencapai suatu tingkat, akan ada kesombongan. Dan selama kesombongan terjadi, beberapa perilaku terbelakang akan muncul, seperti beberapa orang di dunia sekuler, dengan sedikit kekuatan di belakang mereka, sikap angkuh seolah-olah seluruh dunia adalah milik keluarganya. Kesombongan akan membuat orang kehilangan diri mereka sendiri. Sambil berbicara, dia berhenti sejenak, kemudian menambahkan, "Bagaimana klan Zhou tidak sama? Bukankah aku juga sama? Sebelum ini, aku merasa bahwa di alam semesta Zutian ini, klan Zhou tidak terkalahkan, bahkan Mile dan Juan ini, meskipun aku menghargai mereka, tetapi jauh di lubuk hati, aku tidak merasa bahwa mereka akan mengancam klan Zhou." Fakta membuktikan bahwa di alam semesta yang luas ini, klan Zhou belum cukup kuat untuk dapat dengan bangga meremehkan segala sesuatu. Tetua terdiam. Anson melanjutkan, "Aku cukup mengagumi Nando, karena dia telah memahami ini sebelumnya.
Di masa lalu, dia sombong dalam memandang segalanya dan sangat percaya diri, tetapi pertarungan sebelumnya dengan Mile dan Juan telah membuatnya mengerti bahwa dia sangat baik, tetapi yang lain juga tidak buruk. Sambil berbicara, dia melihat Mile dan Juan di kejauhan. Pada saat itu, Yusron takut mereka berdua akan kembali ke klan Zhou, tetapi dia tidak memikirkan fakta bahwa jenius yang begitu hebat, bagaimana mungkin bisa tunduk kepada orang lain. Tetua tiba-tiba berkata, kekuatan kedua orang ini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Di dalam alam usia, bahkan kita si tua bangka, juga tidak berani mengatakan bahwa kita bisa menekan mereka. Anson tersenyum dan berkata, kedua orang ini memiliki takdir kebenaran agung, wajar jika mereka menjadi hebat. Tetua tiba-tiba berkata, apakah klan Zhou masih memiliki senjata rahasia? Sudut mulut Anson sedikit terangkat, tentu. Mereka ingin menyimpannya untuk waspada terhadap klan Zhou, tetapi sekarang sepertinya mereka harus waspada terhadap dua bocah ini dulu. Tetua ragu sejenak, kemudian berkata, Nona, haruskah kita bertindak? Anson berpikir sejenak, hendak mengangguk. Tepat pada saat ini, seorang misterius yang mengenakan topeng tiba-tiba muncul di depan Anson. Itu adalah tetua bertopeng Paviliun Xianbao yang sebelumnya membantu Mile menjaga menara. Anson sedikit tercengang, kemudian berkata, Tetua Chang. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya, karena dulu saat dia bersama Quincy, orang ini sering muncul di samping Quincy. Tetua Chang sedikit mengangguk, Nona Anson, Ketua Paviliun memintaku membawakan pesan untukmu. Anson segera berkata, silahkan katakan. Tetua Chang berkata dengan serius, hanya peduli pada keuntungan di depan mata, tidak tahu ada orang yang sedang bersiasat. Selesai berbicara, dia diam-diam mundur. Di tempat, setelah Anson merenung sejenak, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba berbalik dan menyapu sekeliling, kesadaran ilahi langsung menyapu star teritori yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak menemukan apa-apa. Ekspresi Anson sangat serius, tidak, tepatnya sedikit merinding. Hanya peduli pada keuntungan di depan mata, tidak tahu ada orang yang sedang bersiasat. Masih ada kekuatan misterius dalam kegelapan. Anson perlahan mengepalkan tangannya, siapa itu? Tetua juga menyapu sekeliling, juga tidak menemukan apa-apa. Dia ragu sejenak, kemudian berkata, Nona, kenapa? Setelah Anson terdiam sejenak, dia berkata, segera berikan perintah, semua master klan Zhou yang ada di luar harus bergegas kembali ke klan Zhou dalam waktu 2 jam. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Di sisi lain, Gale menatap Anson yang pergi di kejauhan, apakah dia menyadari tentang kita? Di sampingnya, Tetua Gu menganggukkan kepala, dia tidak menyadari tentang kita, orang dari Paviliun Xianbao yang memberi tahu mereka. Gale mengerutkan kening, saat ini, ruang waktu di depan mereka berdua tiba-tiba terbuka. Saat berikutnya, tetua bertopeng itu berjalan keluar. Gale menatap tetua bertopeng di depannya dan tidak berbicara. Tetua bertopeng berkata, Anda seharusnya adalah orang variabel. Gale menyipitkan mata, Ketua Paviliun kalian tahu tentang aku. Tetua bertopeng berkata, segala sesuatu di alam semesta tidak statis, dan vitalitas benda adalah variabel. Variabel adalah kebenaran dari semua fenomena dalam kehidupan di alam semesta. Variabel menyebabkan pergantian hidup dan mati, variabel membawa cahaya tak terbatas dan vitalitas tak terbatas untuk hidup. Variabel membuka ruang yang lebih luas untuk kehidupan dan kebenaran agung, banyak penderitaan dihidupkan kembali dengan harapan yang tak terbatas karena variabel. Gale berkata dengan serius, apa yang ingin disampaikan oleh ketua paviliun kalian? Tetua bertopeng berkata, Ketua Paviliun berkata, Tuan muda bisa menjadi orang variabel,
memang memiliki takdir kebenaran agung. Jika melihat lebih jauh, mungkin memiliki kesempatan membalas dendam. Selesai berbicara, dia diam-diam mundur. Gale tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku mengerti maksud ketua paviliun kalian. Ketua paviliun kalian ingin mengatakan agar aku tidak boleh berebut dengan orang takdir dan master penantang langit dalam persaingan takdir kebenaran agung, benar bukan?" Tetua bertopeng terdiam. Gale tersenyum dan berkata, "Maksud ketua paviliun Quincy, aku tidak mampu melawan mereka." Tetua bertopeng tiba-tiba berkata, "Tuan muda, apa itu takdir kebenaran agung?" Gale mengerutkan kening. Tetua bertopeng menambahkan, "Alasan mengapa ketua paviliun memintaku untuk membawa pesan kepadamu adalah karena dia bersimpati atas apa yang terjadi pada klan roh ganas saat itu. Kalian klan roh ganas bertempur dan mati untuk menyelamatkan banyak makhluk spiritual dunia surga saat itu. Ketua paviliun mengagumi hal ini, itu sebabnya memintaku untuk membawa pesan kepada tuan muda." Gale berkata dengan serius, "Setahuku, ketua paviliun Qin menyukai orang takdir itu, tetapi, orang takdir tidak sepenuhnya tak terkalahkan, asalkan takdir kebenaran agung habis, dia juga akan mati. Kita membuat kesalahan, kita mati, takdir kebenaran agung akan lenyap, begitu juga dia, bukankah begitu?" Setelah tetua bertopeng terdiam sejenak, dia berkata, "Dia mungkin tidak akan mati." Gale sedikit bingung, mengapa? Tetua bertopeng menghela nafas ringan. Ketua paviliun mengatakan bahwa pena kebenaran agung telah diculik. Dia sudah berakhir. Gale bersambung.